Ah, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang talent management dimension. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Kelompok 4 terdiri dari beberapa anggota, yaitu Saudara Muhammad Noval Hermawan, Mega Maudi, Mita Amelia, dan saya sendiri Maulana Yusuf Asidik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang manajemen talenta. Ini secara simpelnya, manajemen talenta adalah menentukan kelemahan dan kekuatan karyawan dan manajemen melalui alur strategis bakat dalam menghubungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi, serta strategi tenaga kerja dengan strategi bisnis ataupun strategi organisasi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mita. Selanjutnya, ada beberapa dimensi operasional manajemen talenta, yaitu yang pertama, ukuran kumpulan data atau size of talent pool. Berapa banyak orang yang dipertimbangkan dalam talent pool yang paling ekstrim hanya 1% dari karyawan hingga 100% karyawan. Lalu yang kedua ada kriteria atau masuk entry entry kriteria seberapa mudah bagi seorang karyawan untuk masuk ke dalam talent pool yang ekstrim adalah semua orang yang dapat masuk ke dalam talent pool untuk dipertimbangkan hingga hampir sedikit sekali orang yang dapat masuk ke dalam talent pool karena adanya kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat masuk. Lalu yang ketiga ada proses keputusan yaitu decision process. Berapa banyak orang yang akan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan apa saja yang diklasifikasikan sebagai bakat? Ekstrim dalam dimensi ini adalah pengambilan keputusan terkonsentrasi, biasanya hingga ke manajer lini, sampai pengambilan keputusan terdistribusi ke dalam beberapa bentuk. Lalu yang keempat ada definisi permanen, yaitu seberapa permanenkah pelabelan pada bakat. Ekstrim dalam dimensi ini adalah bahwa suatu bakat akan tetap menjadi bakat atau suatu bakat bisa jadi hanya sementara. Lalu yang kelima ada perekrutan sebagai sumber talenta, yaitu recruitment as a source of talent. Mengisi kekosongan peran atau jabatan baik dari kandidat internal atau eksternal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu yang keenam ada transparansi. Seberapa transparankah sistem manajemen talenta? Hal ini yang paling ekstrim adalah sepenuhnya transparan dengan semua orang yang menghargai cara kerja sistem dan klasifikasi bakat pribadi mereka, hingga sistem yang tidak transparan kadang-kadang sampai pada di titik di mana individu bahkan tidak tahu ada sistem yang diterapkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mega Maudi. Kepada Saudara Mega Maudi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang dimensi pengembangan manajemen talenta. Yang pertama ada development path, yaitu bagaimana seorang berkembang setelah bakat mereka diidentifikasi melalui jalur percepatan pengembangan para individu atau karyawan diharapkan dapat sama seperti para seniornya melalui pelatihan-pelatihan yang sepenuhnya dirancang perusahaan untuk kebutuhan mereka agar dapat berkembang lebih cepat. Yang kedua, development fokus. Development fokus atau fokus pengembangan adalah talenta perusahaan pada kekuatan atau kelemahan teknik dalam pengembangan bakat karyawan di suatu perusahaan. Yang ketiga ada support. Support atau dukungan
seberapa banyak dukungan yang diberikan di bidang talent pool dalam organisasi untuk mewujudkan manajemen talenta yang sukses. Yang keempat, ada influence on career atau pengaruh pada karir. Siapa yang berpengaruh pada karir di suatu perusahaan bisa saja berasal dari individu sendiri, manajemen lini, tim manajemen senior, sumber daya manusia lain, dan rekan kerja di seluruh organisasi. Kemudian yang kelima ada connected conversion atau percakapan komunikasi yang terhubung. Beberapa orang atau seseorang dapat mendiskusikan pilihan karir. Yang paling tinggi adalah komunikasi dengan manajer mereka sendiri, hingga siapapun yang ingin mereka ajak bicara dalam suatu organisasi. Kemudian yang keenam ada organizational value atau nilai organisasi. Bagaimana nilai-nilai organisasi dapat membantu memotivasi orang-orang yang ada dalam talent pool. Di beberapa organisasi seperti manajer dimotivasi oleh tantangan dan persaingan di tempat lain, budaya kolaboratif digunakan untuk layanan dan dedikasinya. Kemudian ada risk atau resiko. Seberapa besar risiko yang dapat ditoleransi oleh organisasi memiliki dampak penting bagi sistem manajemen talenta. Dimensi-dimensi di atas dijadikan acuan oleh perusahaan agar proses manajemen talenta lebih berstruktur. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Noval. Kepada saudara Noval, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi terhadap struktur manajemen talenta. Tentunya di dalam proses manajemen talenta ini sangat berpengaruh teman-teman terhadap struktur dan sistem yang ada di dalam suatu perusahaan. Di bawah ini terdapat 5 dimensi yang ada di dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada performance management. Performance management di sini atau yang biasa disebut manajemen kinerja, teman-teman. Jadi di dalam manajemen kinerja ini seorang karyawan yang ada di suatu perusahaan atau seseorang yang ada di dalam suatu organisasi diukur kinerjanya oleh pihak perusahaan, oleh pihak organisasi tersebut diukur kinerjanya selama dalam periode waktu tertentu, teman-teman. Biasanya setahun, teman-teman, untuk penilaian karyawan tersebut. Mungkin aspek-aspek penilaiannya sangat banyak, teman-teman. Dari mulai absensi, dilihat dari absensinya, diukur kinerjanya dari absensi. Kemudian yang kedua, bisa jadi dari kaizen, dari improvement, dari inovasi dia selama bergabung di dalam perusahaan tersebut. Misalkan dalam waktu setahun dilihat, teman-teman. Yang ketiga, mungkin dinilai dari kinerjanya, teman-teman. Loyalitasnya terhadap perusahaan. Jadi di dalam mengukur kinerja suatu karyawan itu ada beberapa aspek, teman-teman. Di dalam performance management, di dalam pengukuran kinerja itu ada beberapa aspek penilaian yang harus diperhatikan, teman-teman. Nah, itu biasanya dalam kurun waktu setahun, teman-teman. Dan biasanya penilaian tersebut, ukuran kinerja tersebut itu berbentuk range, teman-teman. Bisa nilai dari A, B, atau C. Di mana nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh, teman-teman, terhadap kenaikan gaji karyawan dan juga terhadap besarnya bonus yang didapatkan oleh suatu karyawan tersebut, teman-teman. Nah, yang kedua di sini ada talent management process atau proses manajemen bakat. Nah, di dalam proses manajemen bakat tentunya terdiri dari proses, teman-teman. Proses di sini yaitu proses memilih, teman-teman. Memilih, mencari orang-orang yang berbakat, orang-orang yang ibaratnya diinginkan atau dibutuhkan oleh suatu perusahaan, teman-teman. Di mana
proses di sini sangat terbuka, teman-teman. Sehingga orang, karyawan, atau orang lain dari luar organisasi dapat mengetahui, teman-teman, secara langsung proses dalam talent management bakat di sini, dalam mencari orang-orang yang dibutuhkan oleh perusahaan, teman-teman. Jadi sistemnya sangat keterbukaan, teman-teman. Yang ketiga di sini ada use of technology atau penggunaan teknologi. Nah, di sini seberapa penting peran suatu teknologi terhadap dalam mendukung sistem yang ada di suatu perusahaan. Karena pada umumnya banyak saat ini perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan teknologi informasi dengan baik. Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut masih mengandalkan teknologi berbasis kertas, teman-teman. Ini sangat umum terjadi. Masih banyak saat ini perusahaan yang hanya masih mengandalkan teknologinya masih berbahan kertas, teman-teman. Nah, seharusnya sebuah perusahaan saat ini itu harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu menggunakan teknologi informasi, di mana teknologi informasi ini untuk teknologi perusahaannya itu menggunakan komputerisasi, teman-teman, dan tidak menggunakan kertas kembali. Mungkin yang ketiga di sini ada sistem flexibility atau fleksibilitas sistem. Maksud dari fleksibilitas sistem di sini, kita melihat, teman-teman, seberapa statis atau berubah-ubah atau seberapa dinamis, kaku, teman-teman. Kebalik, teman-teman, maaf. Seberapa statis, kaku, teman-teman, dan juga seberapa dinamis atau berubah-ubah, teman-teman. Di sini kita lihat terhadap kemajuan suatu teknologi, sistem yang ada di dalam suatu perusahaan. Di sini kita dapat melihat, teman-teman, apakah perusahaan tersebut dapat mengikuti suatu perkembangan zaman atau tidak. Nah, kita lihat di dalam sistem flexibility ini, teman-teman. Jadi sistem flexibility ini untuk melihat seberapa kaku atau seberapa dinamisnya suatu perusahaan dalam mengikuti perkembangan zaman, teman-teman. Yang ketiga di sini yang kelima di sini ada ownership of talent atau kepemilikan talenta. Maksud dari kepemilikan talenta di sini adalah setiap organisasi, setiap perusahaan pasti memiliki orang-orang yang berbakat, teman-teman. Biasanya orang-orang berbakat di sini dikumpulkan, teman-teman, menjadi suatu wadah, ada organisasi, wadah perkumpulan. Nah, itu misalkan terdiri dari orang yang mempunyai bakat, misalkan di bidang IT, mungkin di bidang engineering, atau, nah, itu ada suatu kumpulan, teman-teman. Dan setiap perusahaan, setiap organisasi mempunyai ibaratnya bakat atau kemampuan yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, mungkin bisa dilanjut. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep manajemen talenta, teman-teman. Di dalam konsep-konsep manajemen talenta di sini tersebut kurang lebih ada 7, teman-teman, poin yang ada di dalam konsep manajemen talenta. Yang pertama di sini ada talent identification atau identifikasi bakat, teman-teman. Jadi identifikasi bakat di sini yaitu upaya, teman-teman, yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan orang yang berbakat atau orang yang potensial, teman-teman, yang siap untuk dikembangkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi talent identifikasi talenta ini adalah suatu cara, teman-teman, yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mencari, teman-teman, orang yang terbaik gitu. Dalam memilih atau mencari orang yang terbaik, teman-teman, untuk dibutuhkan di dalam suatu perusahaan tersebut, teman-teman. Biasanya identifikasi talenta ini nggak sembarangan orang bisa masuk, bisa ibaratnya direkrut, teman-teman. Tidak, melainkan melalui tahapan, teman-teman, melalui tes ataupun melalui penilaian yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan atau organisasi. Yang kedua di sini ada career development atau pengembangan karir. Maksud dari pengembangan karir di sini yaitu proses peningkatan kemampuan kerja individu, teman-teman, dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Nah, di sini
Di dalam career development ini, seorang karyawan bisa teman-teman mengembangkan karirnya atau mengembangkan jabatannya itu teman-teman bisa melalui di sini program yang diberikan oleh suatu perusahaan, yaitu ada pendidikan dan pelatihan, biasanya training teman-teman. Itu perusahaan selalu membekali karyawannya training teman-teman untuk supaya karyawannya itu dapat mengembangkan kemampuan, skill. Nah, itu makanya perusahaan memberikan training, memberikan pelatihan. Di sini juga ada promosi jabatan, teman-teman. Nah, di dalam pengembangan karir di sini, perusahaan biasanya memberikan promosi nih, jabatan untuk posisi atau level tertentu untuk dapat ditepati oleh orang tersebut, teman-teman. Yang mempunyai mungkin pendidikan yang baik, mempunyai ibaratnya bakat atau ibaratnya kemampuan, teman-teman, untuk menduduki suatu level jabatan tertentu. Di sini ada yang ketiga, ada talent retention atau retensi bakat, teman-teman. Retensi bakat di sini yaitu bagaimana cara suatu perusahaan dalam mempertahankan orang-orang yang memiliki talenta atau memiliki bakat yang terampil di dalam suatu perusahaan, teman-teman. Jadi di sini kita dapat melihat di mana suatu perusahaan dapat mempertahankan, teman-teman, karyawan atau anggota yang terbaik, teman-teman, di dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya di sini cara yang dilakukan oleh perusahaan, yang pertama biasanya perusahaan ketika akan mengambil suatu keputusan atau suatu pemecahan masalah, biasanya lebih melibatkan karyawan, teman-teman. Karyawan lebih dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua juga memberikan pujian atau apresiasi, teman-teman, terhadap karyawan yang berprestasi ini, teman-teman, dalam upaya mempertahankan karyawan, orang-orang yang berbakat di dalam suatu perusahaan, yaitu dengan cara memberikan pujian atau apresiasi atau reward, teman-teman, kepada karyawan-karyawan tersebut. Yang ketiga juga ada menawarkan peluang, teman, untuk jenjang karir. Nah, itu juga sering teman-teman dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk mempertahankan karyawannya. Yang keempat di sini ada performance and evaluation, atau di sini kinerja dan evaluasi. Nah, bagaimana di dalam dimensi ini, di dalam konsep manajemen talenta ini, seseorang kinerjanya diukur dan dievaluasi, teman-teman. Seperti yang tadi disebutkan di dalam dimensi manajemen talenta yang sudah saya sebutkan, di dalam performance and evaluation ini kurang lebih sama, teman-teman, di mana kinerja seseorang tuh diukur dalam periode waktu tertentu, kemudian dievaluasi, teman-teman. Biasanya dalam periode waktu kurang lebih setahun, teman-teman, penilaian pengukuran kinerja itu dilihat, teman-teman. Kinerja seorang karyawan itu dilihat, diukur, teman-teman, di dalam suatu perusahaan. Yang kelima di sini ada succession management atau manajemen suksesi. Nah, pada manajemen suksesi di sini mengacu pada praktik mengidentifikasi calon penerus untuk peran-peran penting, teman-teman. Mengasah dan membina bakat mereka dan memastikan mereka cocok terhadap struktur organisasi yang ada di suatu perusahaan ini. Jadi, di dalam manajemen suksesi ini, suatu perusahaan mencari, teman-teman, untuk ibaratnya pemimpin, teman-teman, untuk jangka waktu 10 tahun ke depan, teman-teman. Jangka waktu 10 tahun ke depan, perusahaan mencari seorang pemimpin. Nah, di situ melihat, teman-teman, perusahaan melihat ke bawah karyawannya, apakah ada yang cocok nih sesuai dengan jabatan atau level nih nanti yang akan menduduki jabatan untuk posisi misalkan manajer untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Nah, itu bagian dari manajemen suksesi, teman-teman. Yang keenam di sini ada engagement and motivation atau keterlibatan dan motivasi. Dalam faktor ini memastikan teman-teman bakat tetap berkontribusi secara optimal terhadap kesuksesan organisasi, teman-teman. Nah, di sini dalam keterlibatan, bakat dan motivasi ini sangat, teman-teman, dibutuhkan oleh suatu perusahaan
untuk kesuksesan organisasi, teman-teman. Memastikan bahwa bakat itu tetap berkontribusi, teman-teman. Orang-orang yang berbakat, memiliki kemampuan itu tetap berkontribusi, teman-teman. Biasanya di sini faktor yang mempengaruhi keterlibatan dan motivasi, yang pertama ada kepemimpinan yang inspiratif, teman-teman. Nah, pemimpin yang inspiratif maksudnya di sini adalah pemimpin yang memberikan contoh yang baik, teman-teman, kepada bawahannya. Nah, itu juga salah satu termasuk ke dalam dimensi atau faktor yang dapat mempengaruhi keterlibatan dan motivasi, teman-teman. Yang kedua di sini faktor yang mempengaruhi keterlibatan dan motivasi, yang kedua adalah pengakuan atas prestasi individu. Nah, itu atau penghargaan dari teman-teman kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan dalam mempertahankan kinerja karyawannya, yang dengan cara memberikan apresiasi atau memberikan hadiah, teman-teman, reward kepada karyawannya. Yang ketujuh di sini ada cultural fit atau kesesuaian budaya. Nah, di sini setiap perusahaan memiliki budaya yang berbeda-beda, teman-teman. Setiap perusahaan memiliki budaya yang beda-beda. Di sini bagaimana seorang perusahaan bisa ibaratnya memberitahu, teman-teman, memberitahu kepada individu atau karyawan akan budaya organisasi di perusahaan tersebut, teman-teman, serta memberikan implikasi atau memberikan gambaran contoh, teman-teman, kepada karyawannya terhadap budaya-budaya yang ada di suatu perusahaan. Pasti setiap perusahaan memiliki budaya yang berbeda-beda, teman-teman. Dan budaya-budaya itu biasanya dikenalkan sejak pertama awal masuk karyawan, teman-teman. Awal karyawan join di suatu perusahaan biasanya ada pengenalan budaya, teman-teman. Nah, itu biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan, teman-teman. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dengan adanya dimensi manajemen talenta tersebut, ini dapat memberikan gambaran-gambaran bagaimana manajemen talenta dihubungkan dengan semua aspek perusahaan yang mencakup sistem dan teknologi. Untuk menghasilkan kinerja yang diinginkan melalui serangkaian proses, hasil akan mulai tampak apakah proses manajemen talenta dapat berjalan dengan baik setelah 3 bulan menerapkan model dan aturan dijalankan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.